Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurse Dewi Arifah Satriana Eskep. Saya salah satu mahasiswa program Magister Administrasi Rumah Sakit di kampus Urindo, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang pelaporan insiden di rumah sakit. Apa itu insiden keselamatan pasien? Insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan mengakibatkan atau berpotensi cedera yang dapat dicegah pada pasien. Berikut ini ada 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Yang keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, dan pembedahan pada pasien yang benar. Yang kelima adalah mengurangi resiko infeksi terhadap pelayanan pasien. Dan yang keenam adalah mengurangi resiko cedera akibat terjatuh. Saja yang dilaporkan, ada 5 jenis insiden yang harus diketahui teman-teman. Yaitu yang pertama adalah KPC, yaitu kondisi potensial cedera. Di mana kondisi ini adalah kondisi di mana belum terjadi insiden, namun kondisi tersebut dapat mengakibatkan atau berpotensial cedera jika tidak diatasi. Contohnya adalah lantai licin sehingga pasien beresiko untuk jatuh, atau pasien yang dirawat tidak menggunakan gelang sehingga akan mengakibatkan resiko kesalahan dalam memberikan pelayanan. Jenis insiden yang kedua yaitu KNC, di mana kepanjangan dari kejadian nyaris cedera. Insiden ini belum sempat terpapar kepada pasien sehingga tidak menimbulkan cedera. Contoh kejadian KNC atau nyaris cedera adalah saat kesalahan memberikan obat. Sebelum diberikan ke pasien sudah diketahui terlebih dahulu oleh petugas lainnya sehingga obat belum diberikan ke pasien. Jenis insiden yang ketiga adalah kejadian tidak cedera atau singkatannya KTC, di mana kondisi ini sudah terjadi insiden namun tidak menimbulkan cedera. Contohnya adalah pasien diberikan obat namun tidak menimbulkan efek apa-apa. Insiden yang berikutnya adalah KTD, yaitu kejadian tidak diharapkan. Kejadian ini adalah suatu kondisi yang tidak diharapkan, suatu kondisi cedera yang tidak diharapkan akibat dari bertindak atau tidak bertindak dan bukan karena kondisi pasien. Salah satu contoh kejadian dari KTD di rumah sakit adalah saat pasien sedang dirawat, terjatuh, dan mengalami luka robek. Jenis insiden yang kelima adalah sentinel. Sentinel adalah KTD atau kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian atau cacat atau gangguan psikologis yang serius. Definisi lain dari sentinel adalah kematian yang tidak berhubungan dengan proses penyakit yang dialami pasien. Kemudian kecacatan yang tidak ada hubungan dengan proses penyakit pasien. Kemudian bayi tertukar. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya dari sentinel adalah penculikan bayi. Bagaimana jika teman-teman menghadapi insiden? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Tentunya yang pertama kali harus dilakukan adalah beri tindakan atau beri bantuan atasi insidennya. Kemudian membuat laporan melalui form atau aplikasi yang ada di rumah sakit untuk melaporkan kejadian selama 2x24 jam kepada atasan langsung. Atasan langsung akan melakukan grading resiko. Jika hasil dari grading resiko warnanya merah atau biru, maka atasan langsung akan membuat investigasi sederhana, mengatasi di unitnya masing-masing, dan melaporkan kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
saat melakukan grading, hasil grading resiko yaitu warna merah atau kuning, maka atasan langsung akan melaporkan kepada Komite Keselamatan Pasien, dan Komite Keselamatan Pasien akan melakukan regrading. Lalu selanjutnya adalah membuat RCA, di mana RCA itu akan diberikan rekomendasi, kemudian akan dilaporkan kepada direktur. Demikian alur pelaporan insiden di rumah sakit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu meningkatkan budaya keselamatan pasien dengan berani melapor, no blaming culture, tidak memberikan saksi kepada pelapor, dan yang paling penting adalah belajar dari pengalaman, di mana pelaporan merupakan awal proses pembelajaran untuk mencegah agar insiden tidak terjadi kembali. Baik, demikian sharing dari saya ini, semoga bermanfaat. Salam safety, happy and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.